Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Khalid, dengan NIM 10 30 12 40 0374. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua soal, yaitu vektor dan kelengkungan, mencari kelengkungan kurva. Nah, baik, kita langsung ke nomor satunya. Di sini yang diberikan oleh fungsi R T sin TI tambah cos TJ dan tambah T kuadrat kurang 3T tambah 2K. Nah, dimana komponen K ini menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, di sini apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Nah, dari sini kita bisa tahu apa dari kita menggunakan T kuadrat kurang 3T tambah 2. Nah, turunan ini kita turunkan, yaitu 2T kurang 3. Nah, yang dimana turunan ini apakah kurang dari 0? Kita lihat, karena dia apakah bergerak ke bawah gitu. Nah, maka 2T ini kurang 3 kurang dari 0. Nah, T-nya ini kita tahu bahwa dia itu 3/2, karena kita pindah ruaskan, kemudian kita bagi dengan 2 biar menghilangkannya. Nah, karena kita tahu T-nya ini kurang dari 32, maka T-nya ini dia itu bergerak ke bawah sepanjang interval dari T-nya itu kurang dari 3/2 dan lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jarak apalagi namanya, dia sepanjang interval ini. Nah, kemudian kita lanjut ke B-nya, poin B. Nah, apakah apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, kita lihat lagi, agar melihat berhenti atau tidaknya, kita menggunakan kecepatannya, yaitu rumus kecepatan kan kita umpamakan dengan ini, Vt. Nah, kecepatan itu adalah turunan dari fungsi ini, turunan pertamanya. Maka Vt ini kita pertama turunkan ini dulu, sin Ti turunannya apa?
cos T ya, cos T. Nah kemudian cos TI ya, ditambah turunan cos adalah min sin, maka di sini min sin TJ ya. Nah kemudian ditambah dengan, nah kita sudah dapat turunan karnya ya, yaitu 2T min 3K. Nah dari sini kita melihat dari ketiga vektor dari ketiga titik ini apalagi dia akan berhenti jika semua komponen ini tuh 0 gitu. Nah cos T ini dia akan 0 ketika T nya itu sama dengan pi per 2, kemudian 3pi per 2, dan seterusnya, dan lain-lain. Nah kemudian sin T nya ini dia 0 ketika T nya itu sama dengan 0 atau dan lain-lain. Nah kalau yang K nya dia itu lebih spesifik karena kita tadi dapat yaitu 3 per 2 ya, ketika T nya itu 3 per 2. Nah jadi kita dari sini kita bisa tahu bahwa ketika ini T nya 3 per 2 ya, 3 per 2. Nah dari sini kita tahu bahwa ketika sinnya 0 dia itu menghasilkan 1, dan ketika cosnya 1 itu dia 0. Nah itu dia bakal tidak akan 0 gitu, tidak akan kedua vektor ini tuh sama-sama 0, maka dia tidak akan berhenti. Nah jadi partikel ini tuh dia tidak akan pernah berhenti bergerak. Nah kemudian kita masuk ke yang C nya. Nah pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah kita menggunakan komponen K lagi karena dia menyatakan ketinggian ya dalam meternya. Nah maka kita menggunakan K nya yaitu T kuadrat kurang 3T tambah 2. Nah ini ketika 12 karena dia akan menghasilkan 12 meter ya di atas tanah. Nah kemudian kita pindah luaskan saja ini, maka dia menjadi T kuadrat kurang 3T kurang 10 ya, karena jadi min 12. Nah sama dengan 0. Oke. Nah setelah ini kita bisa mengubah bentuknya menjadi T. Nah ini ketika dia 5, ini 2, di sini minus, di sini plus ya. Nah
Maka di sini T-nya itu apalagi namanya, dia pada waktu T-nya sama dengan 5 atau T-nya ini sama dengan min 2. Nah, karena di sini dinyatakan T-nya lebih dari sama dengan 0, maka T kita mengambil T-nya itu dia sama dengan 5 atau di waktu 5 detik agar dia menghasilkan 12 meter di atas tanah. Jadi kita mengambil T-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita lanjut ke poin D-nya. Oke. Di sini dia bertanya berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah. Nah, untuk menghitung kecepatan itu kita menggunakan normnya. Oke. Jadi kita menggunakan kecepatan ini yang kita udah dapat tadi, yaitu kecepatan itu adalah turunan dari fungsi ini, dari vektor ini gitu. Maka ini kita tuliskan aja ulang, cos T ini kita dikurang sin T karena kita sudah mendapatkan T-nya itu 5. Kalau menghitung kecepatannya kita tinggal masukkan T-nya itu sama 5. Maka kecepatannya saat 5 itu tinggal masukkan aja nih cos 5 I kurang sin 5 J tambah 2 kali 5 kurang 3 K. Nah, norm kita tinggal mencari normnya aja. Ini 5 ya. Yaitu akar cos 5 kuadrat cos 5 kuadrat tambah ya ini dikurang dengan ditambah ya sin min sin 5 sin 5 kuadrat tambah 10 7. Nah, berarti ditambah 7 kuadrat. Nah, kemudian ini itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Kita menggunakan identitas ya. Nah, yaitu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, terus 7 kuadrat yaitu 49. Maka di sini akar meter per second. Kemudian yang E. Nah, dia disuruh tentukan vektor arah dari garis singgungnya.
pada ketinggian 15. Nah, garis sing eh, theta ini cos T min sin T tambah 2 T kurang 3 K. Nah, ini ketika kita masukkan itu, ini sudah merupakan garis singgungnya, kurang sin 5 tambah 7 ya, ini langsung saja 7 K. Nah, ini sudah termasuk garis singgungnya. Nah, tetapi jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung, maka posisinya dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik. Nah, kita menggunakan rumus, kita sebut aja LS ini, yaitu dia sama dengan R T, dia punya vektor, kemudian dia ditambah S dikali dengan turunannya dengan ini T. Nah, maka ini kita bisa tulis yaitu S ya. Nah, RT nya itu sin T sin T sin T ya, ditambah cos T tambah T kuadrat kurang 3 T tambah 2, atau kita bisa memasukkan, oh ya, itu nanti ya, jika nanti kita masukkan dengan 5. Nah, kemudian ini ditambah S dikali dengan turunannya, yaitu cos T kurang sin T tambah eh, 5 tambah ini itu menjadi 12 ya, ya 12 K. Nah, ditambah S ini menjadi cos 5 kurang sin 5 tambah dengan 7. Nah, 7K ya.
ini K, ini J, ini I, ini juga K ya, sorry lupa ditulis, ini I. Nah ini juga sama. Nah kemudian agar kita mengetahui parameter X, Y dan Z nya itu, ini X, ini juga X ya, berarti ini Y, ini Y, ini Z, dan ini Z juga. Nah maka untuk X nya itu dia menjadi sin 5 ditambah S cos 5. Nah Y berarti cos 5 tambah S kali min sin. Oh sorry, ini harusnya dikurang 5. Nah kemudian Z nya yaitu 12 dikurang dengan ditambah ya, sorry, ditambah dengan 7S. Oke baik, kita lanjut ke nomor 2. Nah di sini kita diberikan suatu kurva. Nah lalu kita disuruh tentukan nilai aksen saat X sama dengan 0. Nah di sini kita disinggung balik ke materi sebelumnya, yaitu kita harus menentukan turunan kiri dan kanannya. Nah Nah pertama, turunan kirinya itu ketika X nya kurang dari sama dengan 0 ya. Nah ini berarti Y nya sama dengan 0, maka turunan pertamanya ya 0. Nah kemudian turunan kanan dia itu ketika X nya lebih dari 0, maka di sini X nya itu berarti Y nya sama dengan X pangkat 3. Nah berarti turunan pertamanya yaitu 3X 2. Nah ketika kita mengecek kita menggunakan limit ketika 3X pangkat 2 X nya itu mendekati 0 dari kanan. Nah ini juga akan menghasilkan 0. Nah karena turunan kiri dan kanannya itu sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ini ada. Nah dan dia ketika bernilai 0. Nah kemudian kita lanjut ke yang B nya. Nah untuk menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0/0, kita tahu ketika dia Y sama dengan yang kita disuruh cari adalah Y nya, maka kita menggunakan rumus Y K ini sama dengan nilai mutlak Y double aksen per 1 ditambah dengan Y aksen pangkat 2 pangkat 3/2. Nah yang dimana ini Y double aksen ini ya sudah pasti 0. Nah ini per 1
Y turunan Y nya pertama itu 0, pangkat 2, pangkat 3 ke 2. Nah ini sudah pasti hasilnya 0 ya. Maka kelengkungan di titik 0,0 itu sama dengan 0. Nah berarti dia tidak ada kelengkungan, atau dia akan garis lurus ya, dia akan bergaris lurus. Oke, mungkin itu adalah cara saya untuk menyelesaikan dua soal tersebut. Oke, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.